Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tidak sendirian, karena mungkin saja makhluk tak kasat mata ada di samping Anda. Pabrik tua itu berdiri seperti bangkai raksasa di pinggir kota, dipenuhi karat, debu, dan bau oli yang mengendap puluhan tahun. Setiap malam, bangunannya terlihat lebih besar dari siang hari, seolah bayangannya melebar dan menelan cahaya lampu jalan. Angin yang menyusup melalui jendela pecah membawa suara gesekan logam yang terdengar seperti napas panjang. Tidak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam, karena tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak pernah pergi, meski pabrik telah lama ditinggalkan. Aku datang sebagai penjaga malam sementara, pekerjaan yang kuterima tanpa banyak bertanya, karena kebutuhan lebih kuat daripada rasa takut. Sejak langkah pertama memasuki halaman pabrik, perasaanku seperti ditarik ke bawah, seolah tanah di bawah kaki menyimpan ingatan buruk. Setiap bangunan terlihat kosong, namun terasa penuh, bukan oleh mesin, melainkan oleh sisa kehadiran yang tidak kasat mata. Lampu senter menjadi satu-satunya batas antara keberanianku dan kegelapan yang menunggu. Di dalam bangunan utama, lantai beton dipenuhi retakan seperti urat nadi mati. Bekas roda mesin membentuk pola melingkar yang aneh, seakan sesuatu pernah diseret berulang kali di tempat yang sama. Udara terasa berat dan dingin, membuat napas terasa pendek. Setiap langkah kakiku memantul terlalu keras, menciptakan gema yang tidak wajar, seolah bangunan ini mengulang suaraku sendiri dengan jeda yang salah, terlambat, dan mengancam. Seiring waktu berlalu, rasa diawasi mulai muncul tanpa sebab yang jelas. Tidak ada suara selain detak jam tanganku, namun bulu kudukku terus berdiri. Dinding-dinding tinggi tampak lebih dekat dari sebelumnya, seakan perlahan menyempit. Bayangan senterku menari di permukaan besi, kadang membentuk siluet yang tampak seperti tubuh manusia. Aku mencoba menenangkan diri dengan logika, namun setiap sudut ruangan terasa seperti menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Di dekat ruang produksi lama, aku melihat bayangan yang tidak seharusnya ada. Bentuknya berdiri tegak, lebih gelap dari gelap itu sendiri. Tidak terpengaruh cahaya senter. Tubuhnya menyerupai manusia, namun bagian atasnya kosong, tanpa kepala, tanpa wajah. Hanya batas gelap yang terpotong rapi. Bayangan itu tidak bergerak, namun kehadirannya menekan dadaku seperti beban yang perlahan bertambah berat. Aku meyakinkan diri bahwa itu hanyalah permainan cahaya dan kelelahan. Namun saat aku menggeser posisi, bayangan itu ikut berpindah, tidak mengikuti arah senter, melainkan mempertahankan jaraknya dariku. Tidak ada suara langkah, tidak ada pantulan di lantai, seolah wujud itu tidak sepenuhnya berada di dunia yang sama. Ruangan mendadak terasa lebih dingin, dan napasku berubah menjadi embun tipis. Ingatan tentang cerita lama yang kudengar dari warga sekitar mulai muncul tanpa diundang. Konon, pabrik ini pernah mengalami kecelakaan besar yang ditutup rapat, tentang mesin raksasa yang menelan tubuh manusia, tentang kepala yang tidak pernah ditemukan. Aku mencoba menepis cerita itu, namun bayangan di depanku terasa seperti bukti yang berdiri diam, menunggu pengakuan bahwa kisah itu bukan sekadar rumor. Setiap kali aku berpaling, bayangan itu selalu berada sedikit lebih dekat, tidak pernah terlihat bergerak, namun jaraknya terus menyusut. Ruangan yang luas terasa seperti perangkap, dengan dinding yang semakin tinggi dan gelap. Suara logam berdecit terdengar samar, seperti mesin tua yang dipaksa hidup kembali. Aku mulai merasakan tekanan di telinga, seolah sesuatu sedang mendekat dari dalam kepalaku sendiri. Ketika senterku mulai meredup, kepanikan perlahan merayap naik. Cahaya yang melemah membuat bayangan itu semakin menyatu dengan kegelapan, hampir tak terpisahkan. Aku merasakan getaran halus di lantai, seperti langkah berat
yang tidak menghasilkan suara. Pabrik tua itu tidak lagi terasa kosong, melainkan penuh oleh sesuatu yang selama ini hanya menunggu seseorang cukup lama untuk menyadarinya. Saat kegelapan hampir sepenuhnya menelan ruangan, aku menyadari satu hal yang lebih mengerikan dari bayangan tanpa kepala itu sendiri. Bayangan tersebut tidak memantulkan bentukku sama sekali. Tidak ada siluet diriku di lantai atau dinding. Seolah keberadaanku perlahan dihapus dari tempat itu. Dan di pabrik tua yang sunyi, aku mulai merasa bahwa yang tersisa hanyalah giliran menunggu tubuh berikutnya melengkapi bayangan yang belum selesai. Kesunyian di dalam pabrik berubah menjadi sesuatu yang hidup. Udara tidak lagi sekadar dingin, melainkan terasa seperti menekan kulit dari segala arah. Setiap tarikan napas membuat paru-paruku terasa lebih berat, seolah oksigen di tempat ini tidak diciptakan untuk manusia. Aku berdiri terpaku, menyadari bahwa waktu seakan melambat. Detak jam tanganku terdengar terlalu keras, tidak selaras dengan keheningan yang menuntut kesunyian mutlak. Aku mulai melangkah menjauh dari bayangan itu, namun arah terasa kehilangan makna. Lorong yang sebelumnya lurus kini tampak memanjang tanpa ujung. Dinding besi di kiri dan kanan dipenuhi noda hitam, seperti bekas sentuhan tangan yang mengering. Semakin jauh aku berjalan, semakin kuat perasaan bahwa pabrik ini tidak ingin aku pergi. Setiap sudut terasa seperti menutup diri di belakangku. Cahaya senter yang semakin lemah memperlihatkan lantai yang berubah warna dari abu-abu kusam menjadi hitam pekat. Di beberapa titik terlihat bekas cairan yang telah lama mengering, membentuk pola acak seperti tubuh yang pernah tergeletak lama. Aku merasakan sensasi aneh di tengkuk, seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangku, cukup dekat untuk menghembuskan udara dingin ke kulitku. Ketika aku berani menoleh, tidak ada apapun yang terlihat. Namun rasa kehadiran itu tidak menghilang, justru semakin jelas, semakin berat. Seakan ruang kosong di belakangku diisi oleh sesuatu yang tidak membutuhkan bentuk untuk terasa nyata. Langkah kakiku terdengar asing, tidak sepenuhnya milikku, seperti sedang ditiru oleh gema yang terlalu lambat dan terlalu dalam. Aku menyadari bahwa bayangan tanpa kepala itu tidak lagi berada di tempat terakhir aku melihatnya. Ruangan di belakang terasa kosong, namun kekosongan itu lebih menakutkan daripada kehadiran. Ketidakhadirannya membuat pikiranku dipenuhi kemungkinan yang jauh lebih mengerikan. Bayangan itu tidak menghilang, melainkan berpindah ke tempat yang tidak bisa kulihat. Suara logam beradu terdengar dari lantai atas. Meski aku tahu tidak ada siapapun di sana. Tangga besi yang menuju ke atas tampak rapuh. Setiap anak tangganya dipenuhi karat dan debu tebal. Udara dari arah itu terasa lebih dingin, membawa bau amis yang samar. Aku merasakan dorongan kuat untuk naik, bukan karena ingin, tetapi karena seolah tidak ada pilihan lain. Setiap langkah menaiki tangga terasa seperti melangkah ke dalam perut bangunan itu sendiri. Besi berderit pelan, seakan mengeluh karena harus menahan bebanku. Di tengah perjalanan, aku merasakan getaran halus yang tidak berasal dari kakiku. Seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam struktur pabrik, mengikuti pergerakanku dari balik dinding. Lantai atas lebih gelap dan lebih sunyi. Ruangan luas tanpa sekat, terbentang seperti lapangan kosong yang ditinggalkan. Di sini, bayangan tidak mengikuti arah cahaya, melainkan berdiri sendiri, memanjang, dan saling tumpang tindih. Aku melihat satu bayangan yang berbeda, lebih pekat, berdiri tegak tanpa ujung kepala, menunggu di tengah ruangan seperti patung kutukan. Aku berhenti bernapas sejenak, takut suara sekecil apapun akan menarik perhatiannya. Namun, perasaan diperhatikan justru semakin kuat. Bayangan itu tidak bergerak, tidak berubah bentuk, tetapi keberadaannya mengisi seluruh ruangan, seolah ia bukan sekadar wujud, melainkan pusat dari kegelapan itu sendiri. Aku merasa kecil, rapuh, dan tidak seharusnya berada di sana. Perlahan aku menyadari
bahwa bayangan itu mulai memiliki detail. Bagian tubuhnya tampak lebih padat, lebih nyata, seakan sedang dibentuk ulang oleh ingatan yang tertinggal di pabrik ini. Garis bahu terlihat jelas, lengan tergantung kaku, dan lehernya terpotong rata. Kekosongan di atasnya terasa lebih menyeramkan daripada wajah paling mengerikan sekalipun. Keheningan di lantai atas terasa lebih padat, seolah udara sendiri enggan bergerak. Setiap detik berlalu dengan berat yang tidak wajar, membuat pikiranku terjebak dalam kesadaran penuh akan keberadaanku di tempat itu. Cahaya senter yang redup menciptakan lingkaran kecil, sementara kegelapan di sekitarnya terasa menunggu. Bayangan tanpa kepala itu tetap diam, namun kehadirannya seperti menekan dadaku dari jarak yang tidak terlihat. Aku mencoba mundur perlahan, namun lantai di belakang kakiku terasa berbeda, lebih dingin dan lembab, seakan permukaannya menyerap panas tubuhku sedikit demi sedikit. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi jarak di antara kami terasa menyempit tanpa perubahan posisi. Ruangan seolah mengkerut, menghapus ruang aman yang tersisa, memaksaku menyadari bahwa pabrik ini memiliki kehendaknya sendiri. Di dinding sekitar, noda karat mulai tampak seperti pola yang berulang. Bentuknya menyerupai tubuh manusia yang terpotong, terseret, lalu ditinggalkan. Aku merasakan sakit samar di tengkuk, seperti tekanan benda berat yang pernah ada di sana. Perasaan itu tidak berasal dari tubuhku, melainkan dari sesuatu yang tertinggal, seperti ingatan yang bocor ke dalam pikiranku tanpa izin. Bayangan tanpa kepala itu perlahan tampak semakin tebal, bukan bergerak mendekat, melainkan menjadi lebih nyata, seolah kegelapan di sekitarnya tersedot untuk membentuk tubuh yang utuh. Aku merasakan denyut asing di pelipis, irama yang tidak selaras dengan jantungku. Setiap denyut membawa gambaran singkat tentang mesin besar besi berputar dan beban yang jatuh tanpa ampun. Udara di sekelilingku berubah semakin dingin, hingga ujung jari terasa mati. Rasa napasku membentuk kabut tipis yang tidak segera menghilang. Dalam kabut itu, sesaat aku melihat pantulan tubuh lain berdiri di tempatku berdiri, namun tanpa kepala. Gambaran itu lenyap cepat, meninggalkan rasa kosong yang lebih dalam daripada rasa takut itu sendiri. Aku mulai memahami bahwa bayangan itu bukan sekadar penunggu, melainkan sisa dari sesuatu yang tidak pernah selesai. Pabrik ini tidak hanya menyimpan bangunan tua dan mesin rusak, tetapi juga potongan peristiwa yang terus berulang. Setiap malam, tempat ini mengingat kembali apa yang pernah terjadi, dan setiap orang yang masuk hanya menjadi bagian dari ingatan tersebut. Lantai di bawah kakiku bergetar halus, bukan karena gerakan, tetapi seperti tarikan napas dalam yang dilakukan oleh bangunan itu sendiri. Debu beterbangan perlahan, membentuk lapisan tipis di udara. Bayangan tanpa kepala itu kini terasa berada di sekelilingku, bukan lagi di satu titik. Keberadaannya menyebar, meresap ke dinding, lantai, dan langit-langit. Aku menyadari bahwa bayanganku sendiri semakin samar. Cahaya senter tidak lagi memantulkannya dengan jelas. Setiap kali aku menggerakkan tangan, gerakannya tertinggal sesaat, seperti tidak sepenuhnya menjadi milikku. Tubuhku terasa ringan namun kaku, seolah perlahan kehilangan hubungan dengan dunia nyata yang pernah ku kenal. Di kejauhan, mesin tua yang seharusnya mati terlihat seperti bergerak pelan. Roda besi berputar sangat lambat, hampir tidak terlihat, namun cukup untuk menimbulkan suara dengung rendah yang menusuk telinga. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam kepala, memaksaku merasakan kembali detik-detik yang bukan milikku. Kesadaran pahit mulai muncul bahwa bayangan tanpa kepala itu tidak mencari korban baru, melainkan pengganti. Sesuatu yang hilang sedang diupayakan untuk dilengkapi kembali, dan pabrik tua ini, dengan segala ingatan dan kegelapannya, telah memilih tempat dan waktu dengan sempurna. Aku berdiri di tengah ruangan, merasakan keberadaanku perlahan disesuaikan dengan sesuatu yang telah lama menunggu.
Waktu kehilangan maknanya di dalam pabrik tua itu. Aku tidak lagi yakin apakah detik masih berjalan maju atau hanya berputar di tempat yang sama. Tubuhku terasa berdiri, namun pikiranku seperti tenggelam perlahan ke dalam lantai beton yang dingin. Setiap serpihan debu di udara tampak melayang terlalu lama. Seakan gravitasi di ruangan ini ikut melemah bersama kesadaranku. Bayangan tanpa kepala itu kini tidak lagi terlihat sebagai satu bentuk utuh. Ia hadir sebagai lapisan kegelapan yang menempel pada segala sesuatu. Dinding, lantai, bahkan udara di sekitarku terasa lebih gelap dari seharusnya. Aku merasakan tekanan di dada, bukan karena sesak, melainkan karena ruang untuk menjadi diri sendiri semakin sempit. Ingatan yang bukan milikku mulai muncul dengan jelas. Aku meringat suara mesin berat yang berputar tanpa henti, getaran besi yang mengguncang tubuh, dan rasa panik yang datang terlambat. Perasaan terpotong, terhenti, dan ditinggalkan begitu saja menyusup ke pikiranku. Semua itu terasa nyata, terlalu nyata, seolah aku sedang mengingat kematian yang tidak pernah kualami. Aku menyadari bahwa pabrik ini tidak menciptakan kengerian, melainkan menyimpannya dengan sabar. Setiap sudut adalah wadah ingatan. Setiap dinding adalah saksi bisu. Bayangan tanpa kepala hanyalah manifestasi dari ingatan yang paling kuat, paling kasar, dan paling enggan dilupakan. Ia bukan penunggu, melainkan hasil dari pengulangan tanpa akhir. Tubuhku mulai terasa asing. Aku masih merasakan berat sepatu di kaki, namun sentuhan lantai semakin jauh, seolah ada lapisan tipis yang memisahkan keberadaanku dengan dunia fisik. Aku berdiri di antara dua keadaan, belum sepenuhnya hilang, namun tidak lagi sepenuhnya hadir. Di saat itu, rasa takut berubah menjadi penerimaan yang dingin. Cahaya senter akhirnya padam sepenuhnya, meninggalkan kegelapan total yang tidak membuat panik. Justru di dalam gelap itu, segalanya terasa lebih jelas. Aku tidak lagi membutuhkan penglihatan untuk merasakan keberadaan bayangan tanpa kepala. Ia ada di sekelilingku, menyatu dengan ruang, menunggu satu bagian terakhir untuk menjadi lengkap. Aku merasakan tarikan halus di leher, bukan sebagai sentuhan, melainkan sebagai kesadaran. Rasa kehilangan yang bukan milikku mencapai puncaknya, seolah sesuatu yang terpisah terlalu lama akhirnya menemukan tempatnya kembali. Pabrik tua itu terasa hangat sesaat, seperti menghela napas lega setelah menunggu begitu lama. Dalam kegelapan, aku menyadari bahwa bayangan itu kini memiliki bayangan lain, sebuah bentuk samar di lantai yang menyerupai tubuhku sendiri. Garisnya tidak jelas, namun posisinya tepat di tempat aku berdiri. Keberadaanku terasa dipindahkan, digeser perlahan, tanpa perlawanan, tanpa suara. Aku tidak merasakan sakit, tidak juga ketakutan. Hanya ada kesadaran bahwa sesuatu telah selesai. Mesin yang mati, ingatan yang terputus, dan pabrik yang sunyi kini terasa seimbang kembali. Kegelapan tidak lagi menekan, melainkan diam seperti air tenang setelah badai panjang yang melelahkan. Ketika pagi akhirnya datang, pabrik tua itu tetap berdiri seperti biasa. Tidak ada tanda kerusakan baru, tidak ada jejak kehadiranku. Namun di lantai atas, di ruangan luas tanpa sekat, kini berdiri bayangan yang lebih utuh. Tubuh gelap tanpa kepala dia menunggu seperti sebelumnya, menanti waktu ketika ingatan itu kembali membutuhkan pengganti. Kesunyian setelah segalanya terasa lebih berat daripada teror sebelumnya. Pabrik tua itu tidak menunjukkan tanda kehidupan, namun juga tidak sepenuhnya mati. Udara menggantung tanpa arah, seolah menunggu perintah yang tidak pernah datang. Di dalam keheningan itu, keberadaan terasa dipertahankan dengan cara yang salah, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai bagian dari ruang yang menolak untuk dilupakan.
Waktu pagi tidak banner-banner masuk ke dalam bangunan. Cahaya matahari hanya berhenti di jendela pecah, terpantul redup di lantai berdebu. Tidak ada hangat, tidak ada harapan. Pabrik tetap gelap di bagian dalam, menjaga apa yang telah dipilihnya. Bayangan di lantai atas tidak bergerak, namun terasa lebih padat, seperti telah berakar kuat pada tempatnya. Keberadaan baru itu tidak membutuhkan pikiran untuk bertahan. Ia hanya ada, diam, dan menunggu. Kesadaran terasa seperti gema jauh, tipis, namun tidak sepenuhnya hilang. Sisa ingatan berputar pelan, bukan sebagai kenangan hidup, melainkan sebagai fragmen peristiwa yang terus diulang tanpa makna waktu. Pabrik tua mulai terdengar hidup kembali, bukan oleh mesin, melainkan oleh getaran halus yang menyusup dari dinding ke lantai. Setiap getaran membawa sisa kejadian lama, potongan rasa panik, rasa terpotong, dan rasa ditinggalkan. Semua itu berputar seperti roda lambat, memastikan tidak ada bagian yang benar-benar pergi. Bayangan tanpa kepala itu kini menjadi pusat keseimbangan. Tanpa wajah, tanpa suara, namun keberadaannya mengikat ruang di sekitarnya. Ia tidak mengawasi, tidak mengejar, tidak mencari. Ia hanya memastikan bahwa pabrik ini tetap mengingat apa yang pernah terjadi dan memastikan bahwa ingatan itu tidak pernah kosong lagi. Hari berganti tanpa perubahan, debu tetap melayang dengan pola yang sama. Cahaya tetap berhenti di batas yang sama. Tidak ada langkah baru yang berani masuk terlalu jauh. Namun setiap malam, kegelapan di dalam pabrik terasa sedikit lebih tebal. Seolah menguat, seolah menunggu siklus berikutnya untuk dimulai kembali. Keberadaan di dalam bayangan tidak terasa sebagai hukuman, melainkan sebagai fungsi. Seperti mesin yang akhirnya menemukan perannya kembali setelah lama rusak. Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa takut. Yang tersisa hanyalah kesadaran tipis bahwa sesuatu telah disesuaikan agar pabrik tua itu tetap lengkap. Saat angin malam masuk melalui celah dinding, bayangan itu sedikit memanjang, bukan bergerak, melainkan merespons. Setiap hembusan udara membawa dunia luar lebih dekat, mengingatkan bahwa waktu terus berjalan di luar sana. Namun di dalam pabrik, waktu tetap diam, dijaga oleh bentuk gelap yang berdiri tanpa kepala. Keheningan itu tidak kosong, ia penuh oleh penantian yang sabar. Pabrik tidak memanggil, tidak memberi tanda, ia hanya membiarkan dirinya terbuka bagi siapapun yang cukup lama berada di dalamnya. Seperti perangkap yang tidak perlu menutup, karena yang masuk perlahan akan berhenti ingin keluar. Dan setiap malam, ketika kota di sekitarnya tertidur, pabrik tua itu berdiri lebih gelap dari sebelumnya. Di lantai atas, di ruangan luas tanpa sekat, bayangan tanpa kepala tetap berada di tempatnya. Diam, utuh, menunggu. Karena pabrik selalu ingat, dan ingatan itu, cepat atau lambat, akan membutuhkan bentuk berikutnya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, tidak ada yang banner-banner berubah di sekitar pabrik tua. Jalan tetap sepi, pagar tetap berkarat, dan bangunan itu masih berdiri seperti luka lama yang dibiarkan terbuka. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Meski tidak terlihat, udara di sekitarnya terasa lebih berat, seolah menyimpan satu lapisan tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Orang-orang yang melintas tanpa sengaja akan merasakan dorongan aneh untuk mempercepat langkah. Tanpa alasan jelas, dada mereka terasa sesak dan pikiran dipenuhi rasa tidak nyaman. Tidak ada yang berhenti cukup lama untuk menyadari bahwa pabrik itu kini terasa lebih lengkap, seperti ruang yang akhirnya terisi setelah lama kosong. Di lantai atas di ruangan luas tanpa sekat, bayangan tanpa kepala berdiri tanpa perubahan. Namun kegelapan di sekitarnya kini lebih stabil, tidak lagi bergejolak. Ia tidak membutuhkan gerakan karena fungsinya telah terpenuhi. Pabrik tidak lagi gelisah, mesin-mesin yang mati
tidak lagi mengeluh dalam ingatan. Segalanya terasa seimbang dalam kesunyian yang dingin. Sisa kesadaran yang tertinggal tidak lagi bertanya atau melawan. Ia larut perlahan ke dalam rutinitas diam, menjadi bagian dari lantai, dinding, dan udara, tidak sebagai roh yang berkeliaran, melainkan sebagai titik tetap yang menjaga ingatan agar tidak bocor keluar. Disinilah keberadaan berhenti menjadi individu dan berubah menjadi peran. Malam demi malam berlalu dengan pola yang sama. Angin masuk melalui jendela pecah. Debu berputar perlahan. Dan cahaya bulan berhenti di ambang gelap yang tidak pernah dilewati. Tidak ada jeritan, tidak ada pergerakan. Justru ketenangan itulah yang menjadi tanda bahwa sesuatu telah menetap dengan sempurna. Sesekali, seseorang akan bermimpi tentang pabrik tua itu tanpa pernah merasa penasaran sebelumnya. Dalam mimpi, mereka berdiri di halaman, menatap bangunan gelap dengan perasaan tertarik yang sulit dijelaskan. Mimpi itu selalu berakhir sebelum mereka masuk, seakan pabrik hanya menguji siapa yang cukup lama mendekat sebelum akhirnya dipanggil. Pabrik tidak pernah memilih secara terburu-buru. Ia menunggu dengan sabar, seperti selama puluhan tahun sebelumnya. Ia tahu bahwa waktu selalu membawa orang yang tepat, orang yang cukup lama bertahan di dalam, cukup lama menyerap ingatan yang tertinggal, dan cukup lama melupakan jalan keluar. Bayangan tanpa kepala tetap berdiri, namun bukan sebagai ancaman. Ia adalah penanda, sebuah peringatan sunyi, bahwa tidak semua tempat bisa ditinggalkan begitu saja, bahwa ada ruang yang menuntut keseimbangan, dan ketika keseimbangan itu terganggu, seseorang harus tinggal untuk menjaganya. Di luar, kota terus hidup, lampu menyala, dan malam berlalu seperti biasa. Tidak ada berita, tidak ada cerita, tidak ada yang hilang secara mencurigakan. Namun pabrik tua itu kini tidak lagi kosong. Ia tidak membutuhkan perhatian, hanya kehadiran yang tepat untuk mempertahankan ingatan yang terkunci di dalamnya. Dan selama pabrik itu masih berdiri, selama dinding-dindingnya masih menyimpan karat dan debu, bayangan tanpa kepala akan tetap ada. Diam di lantai atas, tidak bergerak, tidak memanggil, menunggu. Karena pabrik tua tidak pernah melupakan apa yang pernah terjadi. Ia hanya menunggu hingga ingatan itu kembali membutuhkan tubuh untuk berdiri.